Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat semua di mana sobat-sobat berada, jumpa lagi sob dengan channel Yadi ET. Baik, di kesempatan kali ini kita akan menyimak tentang ini request dari sobat-sobat atau pertanyaan dari sobat-sobat semuanya. Seberapa efektifkah Om Gan penggunaan EM4 di dalam akun? Kelihatannya agak nih pengguna EM4 ya yang setia. Oke ya, sob, kita simak sampai tuntas. Baik sobat-sobatku semua, penggunaan E4 ya. Jadi bagi sobat-sobat semua yang mungkin baru buka channel ini, baru ketemu channel ini, tentu belum tahu ya. Saya pengguna E4 untuk akun saya. Oke, saya tunjukkan dulu E4 nya ya. Ini dia E4 perikanan sob ya. Nah, kalau sobat-sobat semua melihat background di belakang ini ada ikan cana dan ikan arwana silver, kok bening ya? Ya bening dong. Ini ya. Ya, jadi salah satu keunggulan dari E4 ini atau manfaat dari E4 ini, saya memakainya di dalam setiap akun saya. Ini adalah bakteri starter ya. E4 perikanan yang warnanya pink sob ya. Jadi saya menggunakannya ke dalam akuarium. Kalau penggunaannya sudah ada sebetulnya, ini sudah banyak sih tentang penggunaan E4 atau manfaat E4 di dalam akuarium yang telah saya share di konten-konten saya ya. Tapi kadang-kadang sobat-sobat nggak tahu ya, mungkin baru yang ketemu yang ini, video yang ini atau konten yang ini ya, sehingga yang sudah dibahas itu terabaikan begitu. Jadi sobat-sobat semua baik ya. Jadi saya menggunakan E4 ini sudah cukup lama ya. Ini adalah bakteri starter cair ya, yang penggunaannya mudah, simple, praktis ya di dalam air akuarium saya. Dan nanti saya tunjukkanlah cara penggunaannya. Takarannya juga saya sudah share kepada sobat-sobat semua di konten-konten sebelumnya ya. Tapi manfaatnya ini dia melepaskan ya bakteri di dalam, bakteri baik ya di dalam akuarium dengan penggunaan ini. Ini ada juga sih sobat-sobat yang menggunakan dengan glukosa misalnya ya, dicampur ya. Tapi kalau saya selama ini penggunaannya langsung, tidak pakai campuran lain. Asal dituangkan sesuai takaran, masukkan ke dalam air akuarium, beres gitu ya. Ya. Jadi penggunaannya praktis gitu. Dan kita bisa menunggu waktu sekitar 5-6 jam. Itu proses pembeningan cepat sekali. Tapi kalau kita menggunakan secara alami sob ya, untuk pembeningan itu perlu waktu sekitaran 2 minggu ya. Tapi kalau dengan ini nih, bakteri starter E4 perikanan warna pink ini ya, ya ini hanya butuh 5-6 jam penggunaan sudah beres, air sudah jernih. Nah, apalagi seperti ini nih ya, ini sudah 1 mingguan lebih ya, 1 mingguan lebih. Jadi bakteri starter ini sudah banyak sekali, baik di substratnya, di apa namanya aksesorisnya, di peralatannya maupun di filternya sana sudah banyak ya, sehingga airnya bening seperti ini. Nah, apakah yakin Om pengguna ini bisa langsung bening? Yakin. Nah, tetapi harus ada tetapinya nih ya. Konten-konten saya juga sudah banyak ini. Tetapi kadang-kadang kita walaupun menggunakan ini dalam akuarium bisa gagal. Artinya bisa nanti setelah kita masukkan E4 sesuai takaran ke dalam air akuarium kita, nanti bisa tidak bening, malah justru dia berkabut. Nah, itu namanya saya katakan gagal bening. Dan baru-baru ini juga ada pertanyaan dari sobat-sobat ya, saya menggunakan kok malah airnya berkabut. Nah, itu sudah ada sebetulnya kontennya, yaitu dengan kuras dulu, kuras lagi sekitar 70-80%, kuras lagi yang berkabut tadi, yang sudah kita masukkan E4 tetapi tidak bening, kita kuras ya, kuras sekitar 70-80%, kemudian kita ulangi ritualnya, kita ulangi prosedurnya, kita masukkan lagi sesuai takaran,
masukkan lagi ya E4-nya. Nah, biasanya di yang kedua ini berhasil ya. Kalau selama ini penggunaan E4 saya kadang-kadang pertama itu gagal, tapi yang kedua itu setelah diulangi prosedur dan ritualnya bisa langsung bening ya. Jadi jangan khawatir. Bukan berarti kita ini bohong nih, E4 tidak bening nih. Ya kadang-kadang kan dalam suatu pekerjaan, dalam suatu hal itu ada yang gagal ya. Kan tidak mesti berhasil terus, ada yang gagal. Nah, error gitu ya. Human error. Ya, ada errornya, tetapi error itu kita atasi dengan pengulangan kembali. Nah, biasanya kalau saya selama ini berhasil. Jadi kalau tidak berhasil yang pertama, itu saya ulangi yang kedua kali, berhasil ya sobat-sobat semua ya. Jadi terutama sobat-sobat yang bertanya nih ya, air saya berkabut nih malah nggak bening ini. Nah, silakan dikuras lagi 70-80%, ulangi lagi, teteskan lagi atau tuangkan lagi E4 ke dalam air akuarium, biasanya berhasil ya. Nah, selain itu juga E4 ini memperbaiki mutu air. Nah, mutu air itu maksudnya ya air yang banyak parasitnya ya bisalah diminimalisir dengan E4 ya. Dengan adanya kan begini, E4 ini kan nanti melepaskan bakteri-bakteri baik ya di dalam air akuarium kita. Nah, bakteri baik ini kalau dia bekerja secara efektif, efisien, yaitu dia akan memakan atau menguraikan, kalau bahasa sederhananya memakan lah ya, menguraikan kotoran-kotoran ikan ini. Misalnya ini ada ikan cana dan ikan silver. Nah, dia menguraikan kotoran-kotoran tadi. Sobat, itu proses pembeningan air biasa terkenal dengan namanya siklus nitrogen ya. Dari amoniak diuraikan dari bakteri baik menjadi nitrit ya. Kemudian nitrit ini belum terlalu bagus lah untuk ikan-ikan kita, maka dirubah lagi menjadi dari bakteri tadi menjadi nitrat. Nah, dan nitrat ini sudah tidak berbahaya lagi buat ikan-ikan kesayangan kita, sehingga ikan-ikan kesayangan kita akan nyaman di dalam air akuarium itu. Nangnya akan ya dengan suasananya, dengan pH air dan kadar amoniak yang normal begitu ya, paling tidak diminimalisir lah ya, yang normal, sehingga membuat ikan-ikan kesayangan kita lebih nyaman. Ingat sobat-sobat semua bahwa amoniak itu sangat berbahaya ya. Kalau dia terlalu banyak di dalam air akuarium kita, maka ikan itu akan menjadi sakit tiba-tiba, kemudian kita tidak tahu, dan kok ikannya mati begitu ya. Itu karena daripada nakal ya, itu karena amoniak yang terlalu banyak ya. Jadi makanya kita butuh bakteri baik sobat ya, butuh bakteri baik di dalam air akuarium kita untuk memecah amoniak itu menjadi zat yang tidak berbahaya, malah berguna buat ikan kesayangan kita. Nah, untuk mensupport itu agar dia cepat gitu hadirnya bakteri baik di dalam air akuarium kita, ini dia salah satunya ya. Bukan E4 semenda, ada yang lain-lain juga ya. Saya cuma pakai yang ini nih ya, E4 perikanannya. Salah satunya yang akan menyebarkan bakteri baik di dalam air akuarium kita, dan dia nanti bisa bekerja dengan secara maksimal dan membuat ikan-ikan kesayangan kita lebih nyaman, lebih tenang hidupnya di dalam air akuarium kita. Ikan-ikan kita sehat ya. Jadi menyehatkan air dong ya. Oke ya sobat-sobat semua, nih lagi ya, E4 warna pink, jangan salah. Ada berapa warna deh, saya lupa juga ya. Tapi saya ada yang kuning ya, saya tahu ya. Tidak tahu E4 nakal ya. Nah, yang tahunya ini dia, E4 perikanan, mantap ya, selama pemakaian yang selama ini saya gunakan di akuarium saya. Oke. Nah, sekarang kita akan lihat menuangkan E4 ke dalam air akuarium saya. Sebelum kita menuangkan ini ke dalam air akuarium, kita kocok dulu sobat. Kocok dulu ya. Baik sobat-sobat semua, kita kocok dulu ya. Kita kocok dulu penggunaannya. Kemudian nih pakai tutup botol ini kita buka ininya. Ya. Dah, kita tuangkan sob. Hampir setengah tutup botol takarannya untuk ukuran akuarium 100 x 50 x 50 ya. Oke, sekarang saya tuangkan. Bismillah. Tuh udah masuk lagi. Agak tumpah agak ke tepi tadi. Saya tambahkan lagi nih. Oke, itu dia. Ya. Oke, sob.
Nah, itu nanti dia akan langsung dalam sekian jam ya. Ini termasuk kotoran-kotoran di bawahnya nggak ada lagi. Ini karena salah satunya dari ini nih, ya, dari bakteri baik yang ada dalam ini menguraikan kotoran-kotoran itu, memecah kotoran-kotoran itu menjadi serpian-serpian yang bisa nanti dihisap oleh pompa sehingga airnya jernih, kotorannya minim ya. Oke, sobat-sobat semua ya, lengkap sudah ya. Nah, jadi untuk penggunaannya, manfaatnya dan cara sesuaikan saja nanti takarannya ya. Pokoknya yang kalian 50 kali 50 ini saya gunakan hampir setengah tutup botolnya. Oke sobat, closing ya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi sobat-sobat semua. Saya Ahri, walau mau wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.